Menurut Institute for Health Metrics and Evaluation tahun 2019, kematian ketiga tertinggi di Indonesia disebabkan oleh diabetes. Gula atau yang biasa disebut sebagai diabetes ini pada tahun 2021 telah memakan korban jiwa sebanyak 236.000 atau kalau diibaratin setara dengan 1.000 kapal terbang yang jatuh dalam 1 tahun. Kok bisa something this sweet and pretty can actually kill? Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas semuanya tentang gula atau biasa disebut sebagai diabetes. Apa sih itu penyakit gula? Kenapa penyakit gula bisa terjadi? Gimana ya dia bisa ngehancurin hidup kamu? Gimana cara mencegahnya? Tanda kalau misalnya kamu udah terjangkit. Obat terampuh dan tersimpel kalau misalnya udah terlanjur kena. Apakah penyakit gula ini bisa sembuh? Cara bebas makan meskipun udah kena penyakit gula. Kapan penyakit gula dianggap mengancam jiwa dan harus ke UGD? Dan cara stop kecanduan gula. Oke, tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Gula adalah salah satu bahan yang normal ada di dalam darah. Fungsinya adalah untuk sumber energi. Tapi, kalau misalnya kadarnya berlebih, maka bisa disebut sebagai penyakit gula. Buat ngediagnosis penyakit gula, butuh dokter dan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Dan algoritmanya pun cukup belibet. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita sebagai orang awam bisa melakukan deteksi dini menggunakan ini. Namanya glucose meter. Teman-teman mungkin yang di rumahnya udah ada penderita gula, biasanya udah punya yang kayak begini nih di rumah. Nah, kalian bisa ngelakuin tes ini secara mandiri di rumah. Cara tesnya gimana? Jadi, kalau misalnya kalian ngetes setelah 2 jam makan, maka tesnya disebut sebagai tes gula darah sewaktu. Tapi kalau misalnya kalian belum makan selama 8 jam, berarti masuknya tes gula darah puasa. Kalau misalnya gula darah sewaktunya di atas 140 atau kadar gula darah puasanya di atas 100, maka kalian harus segera ke dokter untuk memastikan apakah itu penyakit gula atau bukan. Penyakit gula terjadi bukan hanya karena makan gula kebanyakan. Kalau misalnya manusia normal makan gula kebanyakan, tubuh itu masih bisa menetralisir kembali kadar gula di dalam darah menjadi di range normal. Terus apa sih yang nyebabin orang bisa kena penyakit gula? Hal tersebut karena ada gangguan metabolisme di dalam tubuh. Jadi secara garis besar gula itu ada 2. Yang satu disebabin karena pankreasnya emang rusak, jadi nggak bisa ngehasilin insulin yang cukup untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Yang kedua karena gaya hidup, misalnya makan berlebih, terus kurang olahraga, ujung-ujungnya bakal banyak sel lemak dan meningkatkan juga radang di dalam tubuh. Jadinya hormon insulin gak bisa bekerja dan gula bakal tetap tinggi di dalam darah. Terus apa sih bahayanya gula yang tinggi di dalam darah? It's me too. Sebenarnya di kedokteran itu ada namanya egregious 11. Atau artinya 11 yang mengerikan. Tapi kayaknya bakal riuh kalau misalnya aku jelasin. Simpelnya sih, penyakit gula itu bakal nyuruh sistem tubuh buat malah makin naikin lagi gulanya yang udah tinggi, semakin tinggi, sampai darah itu menjadi asam karena terlalu banyak keton. Kalau misalnya udah asam begini, fungsi otak bisa terganggu dan ujung-ujungnya koma. Selain itu, gula juga emang jago banget ngerusak pembuluh darah dan saraf. Makanya orang dengan penyakit gula rata-rata lukanya susah sembuh. Bahkan banyak banget loh orang Indonesia yang mesti diamputasi kakinya karena ada luka diabetes. Karena kakinya udah membusuk. Dia benar-benar nyebabin kerusakan pembuluh-pembuluh darah kecil. Mulai dari mata. Retinopati diabetes, kebutaan yang paling sering terjadi pada penderita gula. Hal ini karena rusaknya pembuluh darah kecil pada retina. Ginjal. Karena berfungsi menyaring darah, ginjal kaya dengan pembuluh darah kecil dan menjadi sasaran empuk penyakit gula dalam merusak pembuluh darah. Apabila berlangsung lama, akan berujung pada gagal ginjal. Jantung pun termasuk.
Kerusakan pembuluh darah dan selnya memicu peradangan pada dinding jantung yang lama-kelamaan akan berujung pada gagal jantung. Yang gak heran sih, ibarat ada 1000 pesawat Boeing yang jatuh, tapi orang-orang kok masih nyantai ya? Dok, saya kemarin cek gula, saya fix bakal meninggal ya dok. Astagfirullah, gak gitu juga sih bu. Semua itu terjadi kalau misalnya orang yang udah sakit gula gak dikontrol gulanya. Selain itu, proses tersebut juga memakan waktu yang cukup lama dan berbeda-beda di tiap orang. Lah terus kok udah lama orang-orang bisa pada meninggal dan bisa makin parah padahal punya kesempatan buat ngobatin? Ya jawabannya karena orang-orang pada bandel dan nganggap enteng. Cara nyegah gula itu sesuai penyebabnya tadi ya, yaitu dengan pola hidup sehat. Atau jembatan keledainya itu yang biasa banget aku sebut, yang udah sering banget aku ulang-ulang, Mami Bu Betty Fit Halal. Jaga pola makan, hindari makan berlebih, apalagi makan 3 jam sebelum tidur. Jangan lupa juga bijak dalam memilih camilan ya. Minum air putih sehari sebanyak 1,5 liter atau sekitar 8 gelas. Minum air putih sebelum makan juga bisa membantu untuk mencegah makan yang berlebihan. Konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah, apalagi buah berair juga bisa sama-sama nyegah makan berlebih kalau misalnya dikonsumsi sebelum makan. Berat badan. Jaga berat badan di berat badan ideal. Cara ngitungnya gimana? Kalian bisa pakai kalkulator BMI di internet, di search di Google. Tidur 6-7 jam per hari. Penelitian nunjukin kalau misalnya kurang tidur dan begadang itu bahkan bisa ningkatin tekanan darah sampai 10 mm air raksa. Aktivitas fisik yang cukup. Berapa banyak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak usah banyak-banyak loh. Cukup 75 menit setiap minggu kalau misalnya kalian suka aktivitas fisik berat. Cara bedain yang berat sama enggak gimana? Caranya, kalau aktivitas fisik berat itu, kalau misalnya kita lakuin gak bisa sambil nyanyi. Tapi kalau misalnya masih bisa sambil nyanyi, berarti itu belum masuk aktivitas fisik berat. Contohnya kayak lari dan berenang. Terus kalau misalnya mau olahraga yang agak nyantai gimana? Cukup 150 menit per minggu. Yang terakhir, keep it halal dengan menghindari alkohol dan merokok. Karena risetnya sebenarnya udah banyak banget sih kalau misalnya rokok dan alkohol itu bisa ningkatin tekanan darah. Termasuk juga gula ya, bahkan bisa menyebabkan komplikasi yang tidak diinginkan. Jangan lupa ya, Mami Bu Betty Fit Halal. Dan jangan lupa buat sering screening atau tes gula. Dan mastiin kalau misalnya kalian gak terlambat terdeteksi penyakit gula. Atau kenali tanda-tanda penyakit gula. Jadi gula ini sebenarnya mirip banget ya sama darah tinggi karena dia itu baru kelihatan banget secara fisik kalau misalnya udah parah. Proses buat sampai munculnya penyakit itu makan waktu yang gak sedikit tapi bertahun-tahun. Tanda awal penyakit gula sedang berproses itu adalah 3P. P pertama, polifagi. Kita menjadi cenderung lebih gampang lapar dan nafsu makan menjadi lebih meningkat daripada biasanya. Yang kedua, polidipsi. Kita menjadi lebih cenderung haus terus pengen minum, bahkan di tahap kalau misalnya di tengah tidur bangun buat minum karena haus. Yang ketiga adalah poliuri atau keinginan untuk kencing terus-menerus, beser kalau bahasa Indonesianya mah. Jadi ya pengen pipis terus gitu, bahkan di tengah tidur kebangun karena pengen pipis. Kalau penyakitnya udah agak lama bakal muncul tanda lain. Kayak misalnya luka yang gak gampang sembuh, tangan dan kaki yang ngerasa kebas dan kesemutan, infeksi yang sering terjadi, misalnya infeksi di gusi, di alat kemaluan. Selain itu juga di sebagian orang ada yang mengalami penurunan berat badan tiba-tiba, jadi nggak diet, nggak aktivitas fisik, tiba-tiba berat badan turun gitu aja. Gangguan penglihatan dan perasaan lelah. Yang paling sering muncul sih sebenarnya kebas-kebas di tangan atau kaki ya, itu yang paling banget sering muncul. Tanda lain yang mudah dikenali itu adalah ini. Dakian gak sih dok? Ih bukan, ini tuh akantosis nigricans. Jadi dia itu khasnya ada lapisan kulit yang keabu-abuan di bagian lipetan-lipetan badan. Kayak misalnya di leher, belakang leher nih, terus di ketiak, kayak gitu.
Jadi menurut guideline Perhimpunan Endokrinologi Indonesia tahun 2021, garda paling dasar banget untuk pengobatan dari gula itu adalah dengan menggunakan perubahan pola hidup. Bahkan penelitiannya udah banyak banget sejembreng kalau misalnya perubahan pola hidup itu bisa mengontrol kadar gula bahkan tanpa obat. Contoh nyata sih di mamaku sendiri ya. Jadi mamaku itu tahun kemarin sempet dicek gula dan kadarnya itu ada di 400. Dan akhirnya mamaku itu ngerubah pola hidup 180 derajat dan sekarang setiap minggu beliau ngecek gula itu kadarnya normal dan beliau nggak konsumsi obat. Kecuali pas awal ya, karena kan gulanya memang tinggi banget. Pola hidup sehat apa aja yang tadi udah aku jelasin? Mami, Bu Betty, fit, halal. Gak boleh sampai lupa, oke? Selain itu, penurunan berat badan sampai 10% itu terbukti bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, baru kalau misalnya pola hidup sehat itu nggak efektif, bisa didampingi dengan obat. Walaupun sebagian dokter itu ada yang langsung memberikan obat, karena untuk nurunin gula darah yang tinggi terlebih dahulu. Memang beda-beda sih setiap orang. Nanti bakal dievaluasi setiap 3 bulan sekali, dilihat kadar HbA1c-nya. Oh dok, kata tetangga saya pakai metformin gak sih dok? Nah, obatnya belum tentu metformin ya. Ada banyak banget obat diabetes itu. Bahkan ada yang sampai disuntik-suntik, dan itu pun juga ada banyak macamnya. Tapi berhubung lagi ngomongin ini, jujur aku tuh gemes banget. Karena setiap aku jaga IGD itu biasanya minimal ada 2 orang lah kasusnya itu ngalamin gula darah yang rendah banget, di bawah 70. Ini rendah ya, rendah. Biasanya itu pasiennya udah nggak sadar ngorok, yaitu pasien gula, dan pas ditanya abis minum obat gula. Yang meninggal juga pernah ada. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena banyak orang yang nggak tahu. Dan emang beneran aku tanya, kok bisa bu kayak gini? Karena emang nggak tahu. Rata-rata, oh iya dok kayak gitu. Rata-rata kayak gitu jawabnya. Karena yang paling penting, vital, harus tahu, kudu wajib itu kalau misalnya minum obat gula, mesti makannya cukup. Bukan berlebih, tapi cukup. Makan kurang, apalagi nggak makan, terus minum obat gula, wah, itu haram banget hukumnya. Meskipun orang itu diabetes, mereka itu tetap butuh gula di kadar yang ditentukan. Mereka itu tetap butuh gula, tapi nggak boleh berlebih. Sedangkan obat gula itu bakal nurunin gula darah. Bayangin, kalau misalnya nggak dikasih makan, ya gula darahnya drop. Dosenku sih sering bilang ya, kalau misalnya gula darah tinggi banget, masih bisa jalan ke bed pasien. Tapi kalau misalnya gula darahnya rendah banget, itu harus lari. Kenapa? Karena kita kejar-kejaran sama waktu. Kalau misalnya gula darah di bawah 70, itu bakal ngerusak otak dengan jangka waktu yang cepat. Makanya pasiennya bisa sampai nggak sadar dan ngorok. Bahkan kalau misalnya pun ditangani dan selamat, fungsi otaknya belum bisa kembali ke normal. Selain nggak makan, penyebab kedua itu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Rata-rata kalau aku tanya, mereka itu ngobatin sendiri. Beli metformin gitu aja, sendirian, nggak pakai resep obat, nggak dikontrol. Ya udah beli aja karena kata tetangga obatnya metformin. Atau mungkin pernah ke dokter, terus dikasih metformin, terus mereka ya udah minum aja terus tanpa dikontrol. Padahal mungkin aja dosisnya udah berubah atau ternyata nggak cocok sama metformin. Ya, dan ya kejadiannya kayak pasien-pasienku yang di IGD, gulanya drop. Ya pasien gula yang masuk IGD rata-rata antara 2 itu sih. Bandel nggak minum obat sama bandel ngobatin sendiri. Ngobat sendiri sampai drop turun atau nganggap enteng sampai bablas tinggi. Jadi kalau misalnya abis minum obat gula terus tiba-tiba kerasa lemes, itu langsung kasih aja teh manis atau permen atau apapun yang manis-manis. Kalau ternyata orang tersebut makin kayak nggak sadar, makin linglung, makin lemes, langsung segera bawa ke UGD. Atau bisa juga pas lemes itu dikasih gula terus dibawa ke UGD, kayak gitu. Jadi, penyakit gula merupakan kondisi yang akan terus terjadi, sebuah proses yang lama dan panjang. Jadi, dia nggak bisa sembuh. Cuman kabar baiknya dia bisa dikontrol. Oleh karena itu, maupun perubahan pola hidup dan obat harus dilakukan seumur hidup. Tapi yang nggak apa-apa, daripada komplikasi-komplikasi yang tadi aku udah sebutin malah kejadian.
Caranya supaya bisa tetap bebas makan gimana? Yang paling penting dari pola makan pasien gula itu adalah jumlah kalori per hari sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Karena rumusnya itu riuh banget, kalian bisa banget download aplikasi Klik Diabetes karena di situ kalian bisa tahu jumlah kalori yang dibutuhin dan tentunya mastiin kalau kalian gak over kalori. Buat pengguna insulin juga bisa dilakukan makan sedikit-sedikit tapi banyak, sebanyak 6 kali sehari selama kalori tidak berlebih. Atau kalau mau banyak, bisa juga ganti nasi putih jadi nasi hitam buat yang paling bagus. Bisa juga pakai nasi merah tapi nggak sebagus nasi hitam. Meskipun indeks glikemiknya masih tetap jauh di bawah nasi putih. Kalian juga bisa ganti gula yang biasa kalian pakai sama gula khusus diabetes. Tapi kalau misalnya mau murah bisa banget pakai gula aren. Hati-hati, gula aren ya, bukan gula brown sugar, beda soalnya. Gula aren. Sedikit yang tahu kalau misalnya gula aren itu indeks glikemiknya rendah banget dan nggak mesti mahal kok hidup sehat itu. Banyak alternatifnya. Nah, buat yang suka santan itu bisa diganti sama fiber cream. Fiber cream juga murah. Rasanya pribadi kalau menurutku lebih enak ya, tapi kalorinya rendah banget. Jadi kebetulan mama aku itu dia suka banget makanan yang gurih-gurih. Nah, beliau itu semenjak tahu dapat gula langsung diganti itu semua santannya. Awalnya apa-apa santan jadi fiber cream. Enak tetap, sehat iya. Terus abis itu bisa juga banyak minum air putih dan buah berair, apalagi sebelum makan, biar makannya nggak berlebihan. Simpelnya sih, masalah pola diet untuk pasien gula itu adalah dengan melihat indeks glikemik. Yang penting indeks glikemiknya rendah, bisa dicek di Google. Atau bisa juga search DASH diet, yaitu diet yang dianjurkan untuk penderita gula dengan rendah lemak, gula, dan garam. Selain itu, bisa juga ganti menggoreng jadi memanggang, atau penggunaan air fryer itu juga dapat menurunkan konsumsi lemak yang berlebih loh. Kalian mesti ke UGD kalau misalnya tadi gula di bawah 70 atau gula di atas 250. Itu merupakan kegawat daruratan yang bisa mengancam nyawa dan disabilitas. Jadi langsung aja dibawa ke UGD buat dapet tata laksana. Nah, cara buat ngatasin sugar craving itu yang pertama adalah dengan biasain minum yang less sugar atau gak pakai gula. Kalau misalnya kalian tahu satu botol tuh minuman kemasan tuh bisa gulanya sama dengan lebih dari satu porsi nasi. Dan aku tuh nyadar banget sih orang Indo tuh kebiasaan banget minum yang manis-manis. Pas aku keluar negeri aku minum kayak kopi atau teh, itu tuh harus 2 saset gulanya baru kerasa. Tapi aku ngeliat teman-teman aku itu kayak mereka setengah saset gitu loh, dan aku nyadar banget oh ini kebiasaan aku jelek banget ya ternyata. Dari situ aku belajar buat lebih penasaran sama rasa asli minumannya, karena sebenarnya minuman aslinya pun udah ada rasanya kok guys. Dan kalau misalnya dibiasain tuh kalian bakal lebih suka apa-apa tuh plain dan less sugar. Dan it works guys, karena ya kita suka gula itu karena itu kebiasaan kita dari kecil minum yang kaya dengan gula. Tapi kalau misalnya kalian buat kebiasaan baru, it works. Sekarang jujur li aku lebih suka yang gak terlalu manis sih, dan cenderung plain aja gitu. Terus kalian juga bisa ganti snack biasa tuh yang kayak gula sama snack protein, atau snack yang khusus yang rendah gula. Sekarang tuh udah banyak banget sih, terutama kalian para sultan. Kalau misalnya punya uang, mending kalian investasi juga deh buat hidup sehat. Mulailah nyetok makanan sehat, snack sehat. Atau kalau misalnya kalian mau cara ajaib banget yang kayak emang bener-bener ajaib, kalian harus coba sih. Pas kalian pengen nyemil yang manis-manis, kalian minum 1 gelas air, terus tunggu 15 menitan, itu dijamin sih udah hilang gitu loh. Kayak bener-bener hilang aja cravingnya, kayak udah nggak pengen lagi yang manis-manis gitu. It works really. Aku juga minta maaf karena di video ini aku kayak bener-bener meletup-letup banget, karena ya jujur aku segemes itu, karena emang banyak banget kasusnya yang aku ketemuin. Jadi kayak please banget, tolong banget jangan nganggap enteng dan jangan bandel. Apalagi kan sekarang udah ada BPJS, kan tuh harus bersyukur karena kesehatan tuh jadi lebih terakses dan murah. Kalau misalnya kalian tahu terus ada orang-orang sekitar kalian yang menurut kalian kayak nggak sesuai sama di video ini, kalian juga bisa kasih informasinya, karena who knows, maybe you save a life. Mungkin ada nyawa yang kalian semelamatin di masa depan.
Oke, dan itu dia semua tentang diabetes. Kalau misalnya kalian punya tips and trick lain atau mau sharing cerita tentang diabetes, atau mungkin aku ada yang salah, kan aku juga manusia guys, maaf banget ya. Kalian bisa banget komen di bawah, nanti aku cek. Kalau misalnya emang sesuai sama jurnal-jurnal terbaru dan emang sesuai dengan kaidah kedokteran, aku bakal pin kok. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata, karena ya sekali lagi aku hanya manusia ya guys. Jangan lupa like kalau misalnya kalian ngerasa informasi ini bermanfaat, dan kalian juga boleh dislike kalau misalnya emang gak suka. Dan jangan lupa subscribe plus klik lonceng buat dapat update mengenai info kesehatan dan self growth dari aku. Jangan lupa sehat itu aset. Assalamualaikum, bye bye.